Musim 2007 semua orang tahu McLaren dihukum, tapi pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Musim Formula One tahun 2007 seharusnya dikenang sebagai duel Lewis Hamilton melawan Fernando Alonso dan Ferrari melawan McLaren. Di balik persaingan di lintasan, Formula One justru heboh dengan skandal spionase. Skandal itu dikenal sebagai Spygate. Semua berawal dari tim Ferrari. Ferrari mempunyai anggota tim bernama Nigel Stepney. Ia pernah bekerja dengan Jen Todt dan Ross Brown, sosok yang membangun dominasi Michael Schumacher bersama tim kuda jingkrak. Setelah kepergian Ross Brown dan restrukturisasi internal tim, posisi Stepney berubah. Perannya menyempit, ia bukan lagi pusat pengambilan keputusan seperti sebelumnya. Stepney mulai merasa tersingkir. Pada 2007, Stepney mengungkapkan ketidakpuasan terhadap posisinya di Ferrari. Ia merasa karirnya mandek dan masa depannya tidak lagi jelas. Ferrari memindahkannya ke posisi administratif yang tidak lagi terlibat langsung di lintasan. Hal ini dianggap sebagai pengasingan halus oleh Stepney. Disinilah benih masalah mulai tumbuh. Pertengahan 2007, Ferrari menemukan informasi teknis rahasianya bocor. Penyelidikan internal mengarah pada namanya, Nigel Stepney. Ferrari menemukan bahwa 780 halaman dokumen teknisnya telah berpindah tangan ke Mike Coughlin, kepala desainer tim McLaren. Hal ini terbongkar, dokumen Ferrari tersebut difotokopi di toko dekat markas McLaren di Inggris. Seorang pegawai toko fotokopi melihat dokumen berlabel Ferrari dan melapor ke markas Ferrari di Italia. Salah satu skandal terbesar Formula One pun mulai terungkap. Ferrari segera memecat Stepney dan mengajukan tuntutan hukum di Italia dan Inggris. Sedangkan Mike Coughlin diskors oleh McLaren. Sementara istrinya ikut terseret karena diduga membawa dokumen ke toko fotokopi. Kasus ini dengan cepat dibawa ke ranah hukum internasional dan FIA. FIA sebagai otoritas tertinggi F1 membuka investigasi resmi. McLaren menolak tuduhan bahwa dokumen informasi yang diperoleh Coughlin pernah digunakan untuk pengembangan mobil mereka. Pada sidang pertama FIA, McLaren dinyatakan bersalah karena memiliki informasi rahasia Ferrari, tetapi tidak dijatuhi hukuman karena FIA tidak menemukan bukti bahwa data tersebut digunakan untuk pengembangan mobil. Keputusan ini memicu kemarahan Ferrari. Ferrari menilai keputusan tersebut terlalu ringan untuk McLaren. Akhirnya, FIA menyatakan kasus tersebut belum selesai. Sementara itu, suasana di tim McLaren sedang panas. Hubungan antara Fernando Alonso dan Lewis Hamilton memburuk. Puncaknya terjadi di GP Hungaria ketika Alonso menahan Hamilton di pit lane saat sesi kualifikasi. Insiden ini memperlihatkan retaknya hubungan tim dengan pembalapnya sendiri. Di tengah konflik internal ini, muncul fakta yang jauh lebih berbahaya. Email internal pembalap McLaren terungkap. Dalam email tersebut, Alonso dan pembalap tes McLaren, Pedro de la Rosa, membahas detail teknis Ferrari, mulai dari karakteristik ban hingga solusi aerodinamika dari dokumen yang didapat oleh Mike Coughlin. Email inilah yang sampai ke tangan FIA melalui Bernie Ecclestone. FIA melakukan sidang Spygate yang kedua. Kali ini, bukti FIA jauh lebih kuat dan tak terbantahkan. Sidang menyatakan bahwa McLaren tidak hanya memiliki, tapi juga mengumpulkan dan menyimpan informasi Ferrari dengan maksud memperoleh keuntungan teknis. FIA akhirnya memutuskan bahwa McLaren didiskualifikasi dari kejuaraan konstruktor 2007 dan denda sebesar 100 juta dolar, denda terbesar dalam sejarah Formula One. Namun poin pembalap McLaren tetap sah. Putusan ini menyatakan bahwa fokus hukuman diarahkan kepada tim, bukan individu di balik kemudi. 2007 berakhir dengan pahit bagi McLaren. Pembalapnya mengalami rentetan hasil buruk karena efek psikologis dari skandal ini. Pada balapan terakhir di Brazil, kedua pembalap mereka kalah dari Kimi Raikkonen yang merebut gelar juara dunia pembalap dengan selisih 1 poin. Ferrari sempat dirugikan oleh skandal ini, tapi akhirnya diuntungkan dan keluar sebagai juara dunia konstruktor. Sejarah menuliskan Spygate sebagai pelanggaran McLaren, namun sejarah jarang bertanya siapa yang paling diuntungkan. Ferrari tidak memenangkan musim 2007 hanya karena mobil yang cepat, tetapi juga karena mereka memahami satu hal penting di Formula One, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan di lintasan. Dan ketika gosip berita Spygate muncul, satu fakta tetap berdiri. Ferrari keluar sebagai juara, sementara McLaren runtuh dari dalam. Apakah ini sekedar keberuntungan atau sebuah kesengajaan dari taktik dingin Ferrari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan follow in Formula One untuk dapat info A1 lainnya.